Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sunjogo Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesempatan, kesehatan, dan kesuksesan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat kasus GLBB ya. GLBB sebuah kasus ya. Kasusnya misalkan seperti ini. Ya, Anda sekalian pasti ya biasa atau pernah mengalami hal seperti ini. Ya, jika Anda mengendarai sebuah mobil atau motor, ya kebanyakan Anda motor ya, motor terus di depan Anda atau mobil gitu ya, biar mudah lukisnya. Saya lukiskan cara yang mudah. Jika Anda mengendarai ini, gitu ya, dia bergerak ke sana. Nah, suatu ketika Anda rem di mobil, rem ya, ini bergerak dengan kecepatan misalkan V0 gitu ya. Anda rem karena di depannya ada seorang anak atau seseorang gitu ya. Jaraknya tertentu, misalkan dia jaraknya S gitu ya. Anda ini rem. Gitu. Apa yang terjadi dengan keadaan situasi seperti ini? Kemungkinan yang pertama, mobil Anda berhenti sebelum posisi Anda. Kemungkinan kedua, mobil Anda berhenti pas di posisi Anda. Kemungkinan ketiga, mobil Anda berhenti setelah melewati Anda. Artinya apa? Jika keadaan ketiga, Anda ini tertabrak dengan mobil Anda. Ya, maka hati-hati ya. Pada saat Anda rem, apa yang terjadi di analisa ini, maka ada banyak variabel. Ya, ada banyak variabel. Misalkan ini jalannya kasar, berarti ada gaya gesek gitu ya. Dia ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan arah mobil Anda. Ya, kasusnya seperti itu. Bisa juga karena kecepatannya ini mobil ini bergerak terus ya, bergerak terus, tapi satu ketika pasti dia berhenti ya, karena ada pengereman ya, yaitu yang menghambat. Seandainya dia tidak ada rem ya, dan mobil ini dalam keadaan pada jalan kasar juga suatu ketika bisa berhenti. Misalkan kasusnya rem Anda blong gitu ya, rem Anda blong sehingga mobil ini karena dia tergelincir tapi posisinya adalah jalannya ini kasar ya, kasar, maka satu ketika juga berhenti karena apa? Ada gaya gesek gitu ya. Oke, baik, kita sekarang analisa apa yang terjadi ketika mobil dia misalkan ini remnya blong gitu ya. Ini ya, ini kan kasus pertama di rem, pasti dia berhenti. Bagaimana kalau remnya blong? Berarti yang bekerja adalah gaya gesek saja ya. Ketika remnya blong ya, maka Anda hanya tinggal berdoa ya, seberapa besar gaya gesek yang bekerja antara jalan dengan mobil Anda sehingga satu ketika mobil Anda berhenti sebelum mengenai anak yang di depan Anda ya. Berarti kita punya variabel-variabel gitu ya, yaitu VT. VT-nya berarti pada satu ketika kan dia berhenti. VT-nya sama dengan orang ini berhenti. Ya, berarti kita punya VT-nya sama dengan V0 plus AT. Gitu ya. Nah, berhentinya berapa lama sampai? Nah, nanti variabel T-nya bisa. Ini kita masukkan 0, V0 Anda punya A kali T gitu ya. Baik, berarti A-nya kita bisa pindah min A kali T sama dengan V0. Ya, Anda bisa cari A-nya. Itu A-nya sama dengan berapa? V0 per min T. Kenapa? Karena dia melawan A-nya, berarti dia A-nya adalah negatif nanti hasilnya. Atau bisa ditulis A-nya sama dengan min V0 per T. Gitu ya. Baik. Bagaimana nanti variabelnya? Berarti kita punya gaya gesek. Mobil itu pasti punya massa, ya, massa mobil. Nah, itu sama dengan M gitu ya. Nah, ini dalam kilogram dia, dalam kilogram. Ya, berarti di mobil ini akan berlaku gaya-gaya yang bekerja, yaitu kita punya W dan dia punya N gitu kan. Ya, gaya berat dan N. Karena remnya blong hanya bekerja, yaitu kita punya gaya gesek sebesar F ya, bukan rem tapi ini gaya gesek menandakan gaya gesek antara jalan dengan ban mobil Anda. Oke, berarti kita punya ya
Ya, bagaimana kalau kita mau mencari besar FG-nya atau koefisien gesekannya, mu-nya ya? Maka kita bisa cari yaitu sigma F sama dengan M kali A. Hanya didapat dari sini. Ya. F-nya yang bekerja siapa? FG saja. Sama dengan M kali A gitu ya. FG-nya kita bisa terjemahkan sama dengan apa? Mu kali N. Ya, sama dengan M kali A. Bagaimana N-nya? N-nya disuruh Y, Anda punya sigma FY sama dengan 0. Berarti N yang W sama dengan 0. M-nya sama dengan W. Lihat, W-nya sama dengan siapa? M kali G. Anda masukkan nilai N-nya. Set. Ya, maka Anda dapat variabel mu. Kalau hanya ditanya FG, selesai sampai di sebelah sini. Tapi kalau ditanya mu, maka Anda jalankan sampai di sebelah sini. Oke, cukup mudah ya. Mudah, jelas, dianalisa. Bagaimana kalau di rem? Ya di rem berarti pasti ada percepatan ya. Kecepatannya tinggal masukkan saja. Ya, atau ada variabel waktu, waktunya tinggal masukkan saja. Ya, tinggal ikutin aja bagaimana kasus yang Anda temui. Ya, yang jelas ketika Anda menemukan kasus-kasus seperti ini, analisis dengan GLBB. Ya, semoga bisa membantu. Ya, sekali lagi fokus. Silahkan Anda subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya sehingga Anda mendapatkan manfaat, karena hidup ini harus saling membantu, saling berbagi. Ya, terima kasih. Subscribe sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.